Indramayu, Fokuspantura.com. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Sitkon Jampi adalah inisiator terbitnya Peraturan Daerah Perda Pesantren. Terbitnya Perda Pesantren ini tentunya Jawa Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang sudah memiliki perda tersebut. Perda pesantren ini sangat membanggakan karena perda pertama secara nasional. Provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia belum punya perda pesantren, ucap anggota Komisi I DPRD Jawa Barat saat menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 di MH Mart Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Menurutnya, perda pesantren ini sangat penting sebagai payung hukum memfasilitasi pesantren. Di mana, jumlah pesantren di Jawa Barat ketika dalam pembahasan, jumlah pesantren sudah di atas 8.000. Bahkan, Jawa Barat terkenal religiusnya sangat tinggi. Tidak hanya itu, pesantren sudah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak Indonesia belum berdiri yang eksistensinya ada sampai sekarang. Terbukti jumlahnya terus berkembang dan bertambah semakin banyak dan berkualitas. Makanya sebagai bentuk hadirnya pemerintah, di pesantren harus ada payung hukum, katanya. Sitkon menjelaskan awal perjalanan terbitnya Perda Pesantren, di mana pada saat dibentuknya Raperda Pesantren, setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Sitkon yang saat itu sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat sekaligus sebagai Ketua Pansus Raperda Pesantren menagih janji gubernur pada kampanyenya. Yakni, perda pertama yang akan dibuatnya adalah Perda Pesantren. Nah, ketika saya jadi Ketua Fraksi waktu itu, menagih pada gubernur, mana naskah akademiknya? Kita siap bahas, tuturnya. Lebih lanjut, dalam perjalanan pembahasan Raperda Pesantren oleh Pansus 007 yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2020 itu, menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, di tahun itu, COVID-19 merebak sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 7 bulan baru bisa dituntaskan. Ketika kita harus on the spot ke pesantren, pesantrennya lagi lockdown, santrinya pada pulang. Tapi justru di balik itu, ada hikmahnya. Kita lihat pesantren dalam kondisi kalau santri tidak ada, sangat memprihatinkan. Artinya, harus menggugah pemerintah Provinsi Jawa Barat, tuturnya. Tidak hanya itu, tantangan lain juga ada dalam perjalanan pembahasan tersebut. Selain beberapa anggota pansus termasuk dirinya yang positif COVID-19, juga adanya pihak lain yang mencoba menjegal agar perda pesantren itu tidak selesai sesuai dibuka waktu. sesi tanya jawab atau diskusi. 15 hari tidak dibahas karena sejumlah anggota pansus terkena COVID-19 dan pembahasan Raperda ini juga diperpanjang sebanyak 3 kali, jelasnya. Ketika detik-detik terakhir tidak boleh diperpanjang lagi, muncul kemudahan-kemudahan ia yakini di luar kemampuan pansus. Di antaranya, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat dan Direktur PD Pontren yang mana keduanya merupakan alumni Babakan, memudahkan berdiskusi dengan baik tentang isi dari Raperda Pesantren. Bahkan, yang fenomenalnya lagi, bahwa peraturan Menteri Agama turun sebagai syarat terdekat perda ini punya cantolan hukum. Tidak bisa peraturan daerah itu nyantolnya ke undang-undang. Harus ada yang utama yaitu, peraturan presiden di bawahnya adalah peraturan materi terkait. Karena peraturan pemerintahnya belum ada, harus minimal adalah peraturan menteri, jelasnya. Adanya cantolan peraturan menteri, diskusi dengan PD Pontren Kemenak Jawa Barat selesai, pembahasan Raperda tersebut dapat diselesaikan dan ditetapkan. Semua pansus sepakat dan rapat paripurna seluruh anggota DPRD Jawa Barat menyetujui tanpa ada satupun yang menentang. Pada tanggal 1 Februari Raperda Pesantren ditetapkan sebagai perda pertama di Indonesia. Fenomenal, monumental, bangganya. Ketika perda pesantren sudah ditetapkan, lanjut Sitkon, itu tidak bisa langsung berlaku. Tetapi harus ada peraturan gubernurnya. Makanya di dalam peraturan terakhir disebutkan, bahwa pergub maksimal dalam 1 tahun harus sudah ada. Jadi kita terus tagih dan akhirnya pada detik-detik terakhir juga, pada tanggal 29 Desember tahun 2021 pergubnya sudah ada, ucap anggota DPRD Jawa Barat Dapil Jabar 12 Kabupaten Indramayu, Kap Kota Cirebon. Tidak sampai di situ, tuntutan lainnya kepada gubernur juga dilakukan terkait bagaimana merealisasikan programnya seperti apa. Namun karena pergub muncul di bulan Desember dan pembahasan RAPBD 2022 sudah selesai, akhirnya hanya bisa menunggu dan baru dimasukkan di pembahasan RAPBD 2023.
Kebetulan saya sebagai anggota Banggar, kita usulkan dan sampaikan kepada Gubernur, OPD organisasi perangkat daerah bahwa anggaran untuk pesantren harus ada. Dinas UMKM tentang OPOP, One Pesantren One Product harus diperkuat lagi. Syukur-syukur volume bantuannya dinaikkan. Dinas Pendidikan, itu juga bagaimana ke pesantren, Dinas Kesehatan juga harus masuk ke pesantren tidak bagian per bagian tapi holistik dan terlebih lagi Birokesra. Unit kerjanya itu wajib menganggarkan tentang hibah, beasiswa dan BOP bantuan operasional pesantren ujarnya. Perjuangan Sitkon di pembahasan RAPBD 2023 itu pun akhirnya menuai hasil. Akhirnya muncullah angka Rp104,7 miliar, Rp69 miliar untuk sosialisasi dan Rp20 miliar untuk hibah, ini masih kecil. Oleh karenanya agar ke depan lebih bagus lagi, saya mengusulkan 1-2 triliun agar dianggarkan untuk pesantren, jelasnya. Karena bentuknya hibah, pesantren-pesantren yang membutuhkan anggaran untuk asrama santri dan lainnya tersebut, harus dilakukan bottom up dari bawah ke atas. Pesantren melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang sampai hari ini masih diberlakukan, itu harus mengusulkan. Usulan dari pesantren bottom up, dari bawah mengusulkan, baru nanti ketika sudah sampai di Jawa Barat, masuknya kemana kita kawal lagi agar usulan itu tidak hilang di tengah jalan. Pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman media, terima kasih sudah hadir di acara kami, acara sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat di Indramayu. Hari ini saya memilih audien dari ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu. Pada intinya bahwa saya menyampaikan sosialisasi Perda pesantren karena memang Perda ini membanggakan. Kenapa? Bahwa ini adalah perda pertama secara nasional. Provinsi dan kabupaten kota yang lain se-Indonesia belum punya perda pesantren, Jawa Barat sudah punya. Kebetulan Ta'aduf bin Nikmat, ketua pansusnya adalah saya sendiri, asli wong Indramayu, dari fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa perda ini penting? Karena jumlah pesantren di Jawa Barat ketika kita bahas itu sudah di atas 8.000. Yang kedua, bahwa Jawa Barat ini terkenal religiusnya sangat tinggi. Yang ketiga, bahwa pesantren ini sejak Indonesia belum berdiri sudah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu eksistensinya ada sampai hari ini, terus tumbuh dan berkembang. Terbukti jumlahnya terus berkembang, bertambah, semakin banyak, semakin berkualitas dan seterusnya. Makanya sebagai bentuk pengakuan, bentuk afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi dari pemerintah, bentuk hadirnya pemerintah di pesantren harus ada payung hukum. Nah, kita di Jawa Barat begitu ada undang-undang pesantren, kita langsung menagih janji gubernur yang katanya waktu kampanye kemarin, perda pertama yang akan saya buat adalah perda pesantren. Saya sebagai ketua fraksi waktu itu menagih kepada gubernur, mana naskah akademiknya, kita siap bahas, gitu kan. Alhamdulillah dalam perjalanan yang cukup panjang sekitar 7 bulan, perda ini kita bisa tuntaskan. Kenapa saya katakan perjalanan panjang? Karena ketika raperda ini mau dibahas oleh pansus, pansusnya juga unik nomornya itu, pansus 007 kan, kayak James Bond kan. Nah, ketika ditetapkan bulan Juni 2020, kita tahu COVID-19 baru merebak, sedang tinggi-tingginya bahkan di situ. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita ketika harus on the spot ke pesantren, pesantrennya lagi lockdown, santrinya lagi pada pulang. Tapi justru di balik itu ada hikmahnya apa? Kita lihat pesantren dalam kondisi kalau santri tidak ada, sangat memprihatinkan. Artinya harus menggugah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini loh pesantren. Kalau tidak ada santrinya itu terbengkalai dan harus diperbaiki dan seterusnya seperti itu. Kondisi kumuhnya itu nampak gitu misalnya kan. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan pembahasan, beberapa dari pansus, anggota pansus termasuk saya sendiri itu positif COVID-19. 15 hari tidak bisa dibahas raperda ini. Kemudian belum lagi pihak-pihak lain yang mencoba menjegal
Menjegal agar perda ini tidak selesai sesuai waktunya, tidak selesai pada saat yang seharusnya kayak gitu kan. Sehingga diperpanjang 3 kali. Raperda ini dibahas, diperpanjang sebulan dan pada saat yang terakhir bulan yang ketiga itu akhirnya kita tetapkan. Saya bersyukur sekali ketika dalam detik-detik terakhir tidak boleh diperpanjang lagi, muncul kemudahan-kemudahan yang saya yakini di luar kemampuan kita. Yang pertama adalah bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat itu adalah mitra kita, mitra untuk berdiskusi. Itu ternyata Kanwilnya adalah alumni Babakan, di bawah letting saya, jauh di bawah saya, masih muda banget, Kang Adib, kebetulan Dermayu. Yang kedua, Direktur PD Pontren di Kementerian Agama, itu juga alumni Babakan. Ini yang kemudian kita ketika diskusi tentang konten, tentang isi dari perda ini, tentang raperda ini, nyambungnya tuh bisa di ruangan, terlebih di ruangan, apalagi di tempat lain. Pernah satu kali kita diskusinya di lapang parkir. Beberapa anggota pansus ketemu sama beliau, ngobrol di situ. Karena di ruangan lagi pandemi COVID nggak boleh lebih dari 5 orang berkumpul kan. Hanya kita di ruang terbuka di lapang parkir. Dan seterusnya. Alhamdulillah pada saat yang kritis begitu, satu lagi ini yang fenomenal, bahwa peraturan Menteri Agama pada saat itu turun sebagai syarat terdekat perda ini punya cantolan hukum. Tidak bisa peraturan daerah itu nyantolnya ke undang-undang. Harus ada yang utama, misalnya Perpres atau Perpu atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Di bawahnya adalah peraturan menteri terkait. Nah, karena peraturan pemerintahnya belum ada, harus minimal adalah peraturan menteri. Dalam hal ini karena terkait dengan pesantren berarti peraturan menteri agama. Alhamdulillah waktu itu 3 peraturan menteri agama selesai, diskusi dengan PD Pontrennya selesai, diskusi dengan dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat selesai, dapat kemudahan, dan dengan stakeholder, dengan pesantren-pesantren, bahkan kita kunjungan kerja ke Aceh, alhamdulillah kita bisa selesaikan. Dan pada detik terakhir akhirnya kita tetapkan, kita bisa sepakati, semua pansus dan rapat paripurna seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui tanpa ada satupun yang menentang. Akhirnya pada 1 Februari perda ini ditetapkan sebagai perda pertama di Indonesia. Saya katakan fenomenal, monumental, karena perda pertama. Kalau untuk pos anggaran sendiri Pak, untuk tahun 2023 ada berapa nilai Pak? Terus setelah untuk bisa mendapatkan dana hibah tersebut, pesantren harus seperti apa? Oke. Sedikit lagi dulu ya. Ketika perda ini sudah ditetapkan, itu nggak bisa langsung berlaku, tetapi harus ada pergubnya, peraturan gubernurnya. Makanya di dalam aturan terakhir disebutkan bahwa pergub maksimal dalam 1 tahun harus sudah ada. Ini kita terus tagih. Akhirnya pada detik-detik terakhir juga, pada Desember, tanggal 29 Desember 2021 pergubnya ada. Nah, sekarang perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada. Tuntutan kita adalah bagaimana gubernur segera merealisasikan programnya seperti apa. Iya. Nah, ternyata dari Desember itu kita pembahasan untuk 2022 itu sudah selesai. Hanya kita menunggu. Nah, ketika pembahasan RAPBD 2023, artinya di 2022 baru kita masukkan. Kita usulkan, kebetulan saya juga anggota Banggar, kita sampaikan kepada gubernur, pada OPD, organisasi perangkat daerah, bahwa anggaran untuk pesantren harus ada. Dinas UMKM, berarti dia tentang OPOP ya, harus diperkuat lagi. One pesantren, one product harus diperkuat lagi. Syukur-syukur volume bantuannya dinaikkan. Kemudian pendidikan, itu juga bagaimana ke pesantren. Termasuk juga misalnya dinas kesehatan juga harus masuk ke pesantren. Tidak bagian per bagian tapi holistik. Bukan hanya sekedar misalnya bantu hadirnya klinik di pesantren, tetapi juga harus ada tenaga kesehatannya yang mendukungnya, harus yang menjaganya, menungguinya gitu.
kemudian menyadarkan ke teman-teman santri juga soal an-nadhofatu minal iman dan seterusnya. Dinas pendidikannya juga demikian. Terlebih lagi yang namanya Birokestra sebagai unit kerjanya itu wajib menganggarkan tentang hibah, tentang beasiswa, BOP, bantuan operasional pesantren dan seterusnya, itu harus ada. Kita perjuangkan, akhirnya muncullah angka 104,7 miliar yang tadi saya sampaikan, kemudian 69 miliar untuk sosialisasi dan 20 miliar untuk hibah. Ini masih kecil. Nah, oleh karenanya, karena ini bentuknya semacam hibah kayak gitu, contoh kata misalnya pesantren membutuhkan untuk asrama santri. Asramanya sudah miring atau sudah jelek, butuh direhab, atau karena santri semakin bertambah, asramanya harus ditambah. Asrama santri. Ini bottom up, dari bawah ke atas. Pesantren melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang hari ini diberlakukan, yang sampai hari ini masih diberlakukan, itu harus mengusulkan, Pak. Usulan dari pesantren, bottom up, dari bawah. Mengusulkan, baru nanti ketika sudah sampai di Jawa Barat, masuknya kemana, kita kawal lagi. Yang masuk laporannya ke saya, misalnya karena saya di Dapil Jabar 12, Cirebon, Indramayu ini, saya kawal, Pak. Saya kawal agar usulan ini tidak hilang di tengah jalan. Atau pesantren yang misalnya mengusulkan karena santrinya ada banyak yang tidak mampu, kita usulkan. Nah, kalau yang begini kita yang mengusulkannya. Di pesantren ada sekian, ada santrinya, tolong dibantu beasiswanya. Nah, cuman masih sangat terbatas. Baru tadi kecil banget gitu, dibagi sekian ribu pesantren kan. Nah, oleh karenanya, untuk agar ke depan lebih bagus lagi, saya mengusulkan agar 1-2 triliun kurang lebih agar dianggarkan untuk dana abadi pesantren. Dana ini dikelola oleh Majelis Masyayikh atau apapun namanya, nanti sesuai dengan pergub, saya lupa namanya. Tapi yang saya ingat Majelis Masyayikh ini yang mengelola. Keuntungannya atau bagi hasil dari pengelolaan nanti untuk pesantren-pesantren. Dengan pola seperti ini tidak bottom up lagi. Begitu Majelis Masyayikh melihat ada pesantren yang perlu dibantu, dari bagi hasil itu kemudian ke pesantren langsung. Ya kan, dari pesantren gitu. Untuk pesantren. Dari pesantren untuk pesantren. Dari Majelis Masyayikh untuk pesantren. Ini gambarannya ya kurang lebih kayak dana di haji lah. Seperti itu. Jadi saya katakan bahwa perda ini sangat penting karena apa? Ini payung hukum memfasilitasi pesantren. Siapapun gubernurnya, entah RK, entah privilege siapa, misalnya saya harus terhadap pesantren. Ini Pak, keuntungannya ada pada pesantren. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana nanti BPK datang dong ke? Enggak. Saya mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat ada pendampingan. Dan ada proposal-proposal yang bantuan-bantuan yang disampaikan kepada pesantren. Ada pendampingan cara mengusulkannya, pendampingan cara membuat laporannya. Sehingga terhindar pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu dari urusan dengan kepolisian. Mudah-mudahan demikian. Gitu. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jaya Mulia mengabarkan.